Wambo Pak Roni, Mas Adit, Mas Oki, Wambo Marsiti, Pak Kolek, Mas Dodit. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Emon dan ada. Gue berharap ditanggapi toh Su. Orang ngantuk. Ya balik lagi di Dayat Emon bersama saya Dayat dan Emonnya ngantuk dan nyanyi tidak jelas. Oke, kita to the point aja. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Ramona. Jadi singkat ceritanya, jadi ada cowok culun punya dua gebetan, yang dua-duanya ini juga pengen ngajak dia bercocok tanam. Jadi gimana ceritanya Emon bisa ngantuk? Tarik Mon. Come on dong. Mau tidur dulu. Di awal film, kita akan berjumpa dengan Andre dan teman-temannya yang sedang asik berpesta. Mereka berjoget-joget sembari menghisap narkoboy. Tapi karena ada dia manis ikut menonton, jadi narkoboy ini kita ganti menjadi pisang. Saat sedang berjoget, tak diduga Andre didatangi oleh Ramona. Serabi lempit impiannya. Andre pun langsung ditarik dan dibawa masuk ke kamar. Dan tanpa aba-aba, Ramona langsung melepas BH-nya dan terlihatlah sensor di dadanya. Tapi karena iman Andre terlalu kuat, ia menolak goyangan Ramona. Sayang sekali, brengsek kamu Andre. Pagi menjelang, teman-teman Andre yaitu Al dan Silvio sangat menyayangkan sikap Andre yang hanya mau bercocok tanam apabila berstatus pacaran. Bahkan Al berkata ia rela ujian sains setiap hari seumur hidup demi menjilat serabi lempit Ramona. Fantasi liar anak-anak muda brengsek sekali. Hari terus berganti. Tak disangka Silvio menjadi pacar Ramona. Tentu saja hati Andre yang polos ini pun ikut tercabik-cabik. Hingga suatu hari saat di sekolah, Andre melabrak Silvio. Ia meminta Silvio memilih persahabatan mereka atau Ramona. Ia juga berkata bahwa Silvio hanya pelampiasannya karena dulu ia menolaknya. Tapi Ramona menyangkal dan Andre mendapat pukulan di kepalanya. All of this. Andre sudah tidak memiliki kok sok-sokan marah sih. Sesampainya di rumah, Andre curhat pada ibunya bahwa gebetannya marah karena ia menolak ajakan bercocok tanam. Bukan obrolan yang bagus kepada seorang ibu. Ibunya yang begitu peka ini pun mengajak anaknya untuk liburan ke pantai. Awalnya, Andre merasa canggung berlibur dengan ibunya. Tapi itu semua berubah setelah ia melihat resepsionis yang menggoda imannya. Dan dengan polos, ia mengajak mbak yang bernama Anemona ini kencan di pantai. Malam telah tiba. Di bawah sinar rembulan dan derai ombak, Andre bernyanyi untuk Anemona demi mendapat ciumannya. Dan mereka pun bergulung-gulung sembari bertukar jigong di tengah ombak. Anemona mengajak Andre berpindah tempat ke kamar Andre. Di sana mulailah mereka bercocok tanam. Info buat adik-adik manis yang penasaran rasanya bercocok tanam, Mas Andre menjelaskannya di sini. Sebentar. Jadi rasanya begini, rasanya seperti nyelupin jari ke stoples madu, lengket, anget, dan nagih. Lalu bagian atasnya rasanya seperti bermain ceri di atas bakpao kembar. Lalu puncaknya seperti buka Coca-Cola setelah dikocok-kocok terus nyemburnya kencang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Dayat. Sama-sama Demon. Andre dibangunkan oleh ibunya dan segera diajak berjalan-jalan. Di depan kamarnya, ia mengajak penjaga hotel yang dari dulu menggoda Anemona tapi tak dapat jatah. Ia pamer semalam bisa bercocok tanam dengan Anemona. Namun dengan santai, masih penjaga bilang kalau tadi malam ia bercocok tanam dengan ibunya. Tapi kesedihan dan air hujan harus menerpa Andre. Anemona dipecat karena ketahuan bercocok tanam dan akan dijemput pacarnya. Anemona pun berpamitan dan berkata jodoh gak bakal kemana. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba ia mendapat pesan dari Ramona untuk ke rumahnya segera. Ia pun menyuruh ibunya untuk menghantarkannya. Ramona terlihat sangat berantakan. Ia yang sedang bersedih justru semakin emosi gara-gara Andre. Dan Ramona pun akan memfitnah bahwa ia menjadi korban KDRT Andre. Lah piye toh? Dan benar saja, semua orang di sekolah percaya bahwa ia KDRT dengan Ramona. Hanya temannya Al yang bisa memahami Andre. Di rumah, Andre kembali curhat pada ibunya. Ibunya pun mengingatkan Andre bila masih ada Anemona. Dengan sigap, Andre melacak nomor Anemona lewat PC-nya yang penuh dengan bokep. Andre ditemani ibunya yang nguping menelpon Anemona. Ia mengajak Anemona minum-minum kopi dekat pantai. Dan Anemona pun langsung mengiyakan dan menyuruh Andre tidur di rumahnya. Dan siapa yang tidak mau? Karena Andre saja mau dan saya juga mau. Andre pun berjumpa dengan Anemona di warung jamu Lek Pono. Di sana mereka bergoyang dengan sangat syahdu hingga gairah mereka terus meningkat. Anemona yang sudah tidak tahan segera mengajak Andre ke toilet dan mulailah mereka bercocok tanam dengan syahdunya.
Dan hampir saja Coca-Colanya menyembur, tiba-tiba satpam gedor pintu dan Andre kembali mendapat pukulan di kepala. Waduh, yang bocor yang atas. Sesampainya di rumah, Anemona mengobati kepala Andre, termasuk kepalanya yang bawah dengan menghisap hingga Coca-Colanya terminum. Andre menyatakan cintanya saat mandi bersama, tapi Anemona menolak karena dia sudah punya pacar dan lebih mapan dan masa depannya lebih jelas. Dan Andre yang sakit hati pun pulang berjalan kaki dan hanya menggunakan handuk. Andre. Masalah kembali muncul di sekolah. Ia dituduh suka main pedang-pedangan dengan Al. Ia pun tampak begitu stres dan curhat pada siapapun yang ia temui, termasuk Clara. Suffer and be unhappy. Apparently the only person who... Clara adalah owner serabi lembut bertubuh gempal yang merupakan teman sekolah Andre. Menurut Andre, ia satu-satunya teman sekolah yang mau mendengarnya. Hingga Carla pun mengajak bercocok tanam. Dan katanya rasanya seperti menunggangi beruang. That moment, I finally understood how Leo DiCaprio... Andre memutuskan mengubah gaya hidupnya agar tidak ada yang menduduhnya lagi. Dan kini ia berubah menjadi fuckboy. Dan tidak disangka Ramona tertarik pada Andre. Dan tampak ia selalu berusaha mendekati bahkan selalu berciuman bila bertemu. Andre pun balas dendam dengan Silvio dengan cara memberi bunga dan surat cinta di kursi Clara dan mengatasnamakan Silvio. Clara pun mendekati dan mengatakan ia bersedia menjadi pacar. Tapi Silvio justru mencaci fisik Clara. Clara pun marah dan membuka rahasia bahwa ialah yang pertama kali membuat Coca-Cola Silvio bisa nyemprot dan langsung menyundulnya hingga pingsan. Luar biasa Mbak Clara ini. Malam harinya, Andre mengajak Ramona pertama kalinya kencan di lantai atas bangunan tua. Suasananya begitu romantis. Tapi ada alasan lain yang membuat mereka bergegas ke rumah Ramona. Yaitu bercocok tanam. Di rumah Ramona, mereka langsung pemanasan di dapur. Mereka pun melanjutkan ke kamar Ramona di atas setelah orang tuanya telah tidur. Baru aja tangan Andre nancap ke serabi lempit yang rasanya kayak nancepin ke pepaya, ia langsung berhenti menolak karena mereka tak berstatus. Dan jari Andre pun digigit hingga berdarah. Paginya, Ramona memohon agar diberi kesempatan. Dan mulailah mereka menjalin hubungan bersama. And that was the exact moment to be with her? Wow. Impossible isn't. Baru mereka menikmati hari pertama sebagai sepasang kekasih, Anemone memberi kabar bahwa ia datang dan meminta dijemput. Andre pun berpamitan hendak ke toilet dan meninggalkan Ramona di tengah jalan. Saat berciuman dengan Anemone, tiba-tiba semua orang di sekitarnya berdansa. Singkat cerita, Anemone hidup di rumah Andre dan tentu saja rajin bercocok tanam. Sementara Ramona telah diputus oleh Andre. Dan itu saat Ramona datang ke rumah Andre malam-malam setelah ia ditinggal berjam-jam di tengah jalan. Sakit tentu saja, sangat sakit. Tahun-tahun berlalu, kini Andre telah menjadi penulis terkenal dan hidup bahagia bersama Anemona. Saat sedang nongkrong di warung jamu Lek Sugeng, tiba-tiba Ramona datang. Mereka saling bercerita santai hingga akhirnya Ramona mengantar Andre pulang menggunakan mobilnya. Merasa dicueki, Ramona pun marah dan menyetir dengan tidak karuan. Andre hanya bisa memohon dan ia bersedia untuk mengobrol. Ternyata Ramona yang akan menikah tidak cocok dengan tunangannya dan masih berharap pada Andre. Tapi tentu saja Andre menolak. Ia pun menangis dan kepalanya disandarkan ke pangkuan Andre. Dan di sana, kepala Ramona berjumpa dengan kepala bawah Andre. Dan iya, Mbak Ramona adalah perempuan yang sigap. Andre bersembunyi di rumah Al. Ia belum berani pulang karena takut ketahuan selingkuh. Tapi dengan sekuat hati, ia memberanikan diri untuk pulang. Ternyata Anemona tidak ada di rumah. Yang tersisa hanya ucapan pamit di laptop. Tak berselang lama, Ramona mengirim pesan. Ia tidak akan membiarkan Andre hidup bahagia. Dan film berakhir dengan Andre yang bisa bicara pada narator film yang juga adalah dirinya. Ia meminta agar dikembalikan ke masa berpesta bersama. Dan di sana, ia menghajar Silvio. Ya, dan film pun tamat dibarengi dengan Emon yang sudah tertidur. Oke, jadi kalau nonton Ramona ini sebenarnya sih nggak jauh-jauh dari kita nonton American Pie kali ya. Cuma ini lebih kebetulan saya suka sama Latina. Itu aja sih gampang. Cuma masalahnya Andre ini adalah masalah kita semua gitu. Saya yakin juga pasti dari kalian yang pertamanya dulu itu nggak takut kenalan sama cewek. Sampai satu titik kamu berhasil sekali. Terus kamu nyoba lagi sampai kalian tuh gampang banget ngobrol sama cewek. Itu dia. Kalian tahu gimana cara ngatur temponya buat ngobrol. Gimana cara narik ulurnya. Nah itu dia. Andre pun juga mengalami perubahan yang sama. Cuma sayangnya Andre tidak tahu kapan harus berhenti, ya kan? Ketika dia pertanyaan saya adalah Andre nggak mau berhubungan kalau dia nggak pacaran. Itu benar itu benar. Cuma
Saya sebagai laki-laki kayaknya menyayangkan hal-hal seperti itu. Saya akuin, apalagi kalau sama-sama mau. Cuma tolong jangan ditiru, saya bercanda aja. Cuma prinsipnya Andre adalah benar. Yang nggak benar adalah sebenarnya dua-duanya ini senang dengan Andre, itu dia. Anemona ini ternyata nggak sesuai dengan apa yang Andre pikirin, sampai akhirnya dia ditinggal. Ramona malah akhirnya benci sama Andre. Nah, jadi untuk kalian para laki-laki tolong kalau kalian udah capek, udah tidak usah banyak-banyak berpetualang, tidak usah banyak-banyak berlayar di lautan. Ya, cari pelabuhan yang bagus, cari pelabuhan yang cocok, cari pelabuhan yang nyaman, dan jadikan itu tempat pulang. Itu aja kayaknya pesan saya. Dan nikmati masa muda. Itu aja kali ya, Mon. Oke, Emon masih tidur. Jadi saya undur diri dan Emon sedang tidur. Sampai jumpa di video kita berikutnya.